49 tahun sudah, Maroko menunggu hari di mana singa-singa Atlas kembali mengaum di benua sendiri. Negeri yang sempat mengguncang dunia di Qatar 2022 itu kini memikul tanggung jawab jauh lebih besar menjadi tuan rumah AFCON 2025. Namun kali ini mereka bukan datang sebagai kejutan, mereka datang sebagai favorit. Publik menuntut bukti, bukan nostalgia. Karena setelah menembus semifinal Piala Dunia, hanya ada satu cara untuk membuktikan bahwa generasi ini bukan kebetulan. Menjadi raja di tanah sendiri. Dan disinilah pertanyaan besarnya dimulai. Bisakah Maroko menanggung beban ekspektasi jutaan pendukungnya sendiri? Bisakah euforia Qatar diterjemahkan menjadi trofi Afrika? Atau kisah ini akan berakhir sama seperti puluhan tahun sebelumnya, indah di awal, tapi sirna di saat terpenting. Untuk memahami tekanan hari ini, kita harus kembali ke masa lalu. Tahun 1976, Maroko menjuarai AFCON untuk pertama dan terakhir kalinya. Generasi emas kala itu dipimpin Ahmed Faras, Mustafa Hadji, dan Noureddine Naibet. Mereka menulis sejarah, mengangkat bangsa. Sejak saat itu, perjalanan panjang dimulai. Dari semifinal di era 80-an hingga nyaris juara lagi di 2004, tapi selalu berhenti satu langkah sebelum puncak. Seolah ada kutukan yang tak kunjung lepas. Kuat di grup, meyakinkan di awal, namun runtuh di babak gugur. Semakin sering tampil, semakin terasa luka itu menumpuk. Apakah Maroko ditakdirkan menjadi tim besar yang tak pernah benar-benar menaklukkan benuanya sendiri? Lalu, waktu berputar ke AFCON 2023 di Pantai Gading. Maroko tampil begitu meyakinkan di fase grup, menang 3 kali, tak kebobolan sekalipun. Semuanya terlihat sempurna hingga babak 16 besar tiba. Afrika Selatan menghentikan langkah mereka 2 gol tanpa balas. Bukan karena kalah kualitas, tapi karena kehilangan kendali. Mereka tampak tegang, kehilangan kreativitas dan kelelahan mental. Apakah ini tanda bahwa Maroko masih belum berdamai dengan tekanan menjadi unggulan? Setelah Qatar, Walid Regragui menjadi simbol harapan. Pelatih yang dulu membawa Maroko menembus 4 besar Piala Dunia, membangun tim dengan fondasi disiplin, pressing tinggi, dan transisi cepat. Tapi kali ini misinya berbeda. Jika di Qatar ia datang tanpa beban, maka di AFCON ini seluruh mata dunia menatapnya dengan tuntutan. Ia bukan lagi pembawa kejutan, melainkan pemimpin dari tim yang harus menang. Dan tantangan terbesarnya adalah mengubah sistem bertahan yang solid menjadi tim menyerang yang dominan. Bisakah struktur yang dulu melindungi mereka kini menjadi senjata untuk menaklukkan lawan? Jika dilihat dari nama-namanya, Maroko punya salah satu skuad terkuat di Afrika. Di bawah Mistar ada Bono, penjaga gawang yang kini bermain di Al Hilal, dikenal stabil dan tenang dalam tekanan. Di kanan, Achraf Hakimi, bek modern dengan kecepatan dan agresivitas yang luar biasa. Mazraoui kini di Manchester United memberi fleksibilitas di sisi kiri. Sementara di belakang, Romain Saiss masih jadi jangkar pengalaman di usia 35 tahun. Lini tengah tetap bergantung pada 2 sosok penting, Sofyan Amrabat dengan keseimbangan dan kekuatan fisiknya, serta Azzedine Ounahi yang menjadi pengatur tempo permainan. Di depan, Youssef En-Nesyri masih menjadi target man utama, disokong pemain muda penuh potensi seperti Amine Adli, Es Abde, dan Ayub El Kaabi. Namun, di balik kekuatan itu tersimpan ancaman tersembunyi. Kebugaran pemain senior mulai menurun dan ketergantungan pada Hakimi serta En-Nesyri membuat variasi serangan terbatas. Satu nama lain yang tak boleh dilewatkan adalah Brahim Diaz. Gelandang serang Real Madrid ini membawa dimensi berbeda dalam permainan Maroko. Kombinasi kreativitas, dribble tajam, dan visi yang bisa memecah blok pertahanan lawan.
Dalam skema Regragui, Brahim berperan sebagai penghubung antara lini tengah dan serangan, sering turun ke ruang antar lini untuk menarik bek lawan dan membuka ruang bagi En-Nesyri atau Hakimi yang menusuk dari sisi. Performa Brahim di turnamen ini bisa menjadi pembeda antara Maroko yang sekadar bagus dan Maroko yang benar-benar sanggup menaklukkan Afrika. Masalah pertama, tekanan sebagai tuan rumah. Ekspektasi besar bisa jadi bahan bakar, tapi juga bisa menjadi beban yang menghancurkan. Masalah kedua, pemain veteran seperti Ziyech dan Saiss masih dibutuhkan, tapi stamina dan kebugaran mereka tak lagi sama. Masalah ketiga, kedalaman lini serang belum sepenuhnya stabil. Ketika En-Nesyri tidak fit, Maroko sering kehilangan arah permainan. Apakah kekuatan mental yang mereka bangun di Qatar cukup untuk menahan badai ekspektasi di rumah sendiri? Maroko selalu dikenal sebagai tim dengan identitas kuat. Gaya mereka disiplin, rapi, dan efisien, cerminan pengaruh sepak bola Eropa. Namun di saat bersamaan, semangat Afrika masih terasa jelas. Emosi tinggi, energi besar, dan semangat kolektif yang membara. Kombinasi pemain domestik dari Botola Pro dengan diaspora Eropa menjadikan mereka salah satu tim paling seimbang di Afrika. Sebuah simbol bagaimana dua budaya bisa bersatu dalam satu tujuan, kejayaan nasional. Dan kini, tantangan mereka semakin nyata. Sebagai tuan rumah, Maroko diunggulkan di fase grup. Namun, jalan menuju gelar tidak akan mudah. Ada Mesir dengan mentalitas juara 7 kali, Senegal dengan kedalaman skuad dan pengalaman emas, Nigeria yang selalu berbahaya dalam turnamen, dan Pantai Gading yang bisa menghancurkan siapapun ketika on fire. AFCON kali ini ibarat turnamen mini Piala Dunia. Setiap laga adalah duel identitas antara kekuatan, taktik, dan kebanggaan. Siapa yang paling siap secara emosi, yang lapar gelar, atau yang berjuang menebus luka masa lalu? Jika semua berjalan ideal, Hakimi dan Mazraoui tampil eksplosif, Amrabat fit, Ziyech sehat, Ounahi mengatur tempo, dan En-Nesyri tajam di depan gawang, maka Maroko bisa menutup penantian hampir setengah abad dan juara di kandang sendiri. Namun secara realistis, semifinal adalah target paling masuk akal, tampil kuat, tapi mungkin kalah tipis dari raksasa lain di momen penting. Sementara skenario terburuknya, cedera beruntun dan tekanan publik bisa membuat segalanya runtuh lebih cepat. Kegagalan di perempat final akan menjadi luka baru yang lebih dalam dari sebelumnya karena terjadi di tanah air sendiri. Bagi rakyat Maroko, turnamen ini bukan sekadar olahraga. Ini adalah ujian martabat. 49 tahun penantian adalah generasi yang lahir, tumbuh dan menua tanpa pernah melihat timnya juara Afrika. Regragui tahu, tak ada ruang untuk alasan. Ia bukan lagi simbol kejutan, tapi simbol tanggung jawab nasional. Dan jika gagal kali ini, mungkin luka itu akan bertahan lebih lama dari setengah abad sebelumnya. Maroko kini berdiri di persimpangan sejarah, satu langkah menuju kejayaan atau satu kesalahan menuju kenangan pahit baru. Mereka sudah menaklukkan dunia di Qatar, tapi kini dunia menunggu. Apakah singa dari Atlas juga mampu menaklukkan Afrika? Karena pada akhirnya mental baja sejati bukan dibuktikan di negeri orang, melainkan di rumah sendiri.